Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Sahabat cendekia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampailah kita pada hari yang ke-6 di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Bulan Ramadan adalah bulan yang menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Menahan diri di sini ketika kita sedang berpuasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja, bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus saja, akan tetapi menahan diri dari sifat-sifat buruk dan juga menahan diri dari perbuatan maksiat dan juga dosa. Ada 9 hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang, yaitu yang pertama mulut, yang kedua hidung, yang ketiga telinga, dan yang keempat adalah keluarnya untuk buang air kecil, dan yang kelima yaitu jalan belakang atau alat buang air besar. Sahabat cendekia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama kita akan membahas yaitu tentang mulut. Hukum memasukkan sesuatu ke dalam mulut adalah membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut dengan sengaja dan menelannya pun dengan sengaja. Oleh karena itu, jika ada yang memasukkan makanannya ke dalam mulutnya, maka itu tidak membatalkan puasanya kecuali dia menelannya. Untuk yang kedua yaitu hidung, memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung juga membatalkan puasa. Adapun batasan dalam lubang hidung adalah bagian yang jika kita memasukkan air terasa panas dan pedih, yaitu hidung bagian atas mendekati mata. Yang ketiga yaitu adalah telinga, menjadi batal jika memasukkan sesuatu ke dalam telinga kita. Maksudnya di sini yaitu dalam telinga adalah bagian telinga yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking saat kita membersihkan telinga. Maka jika sudah melebihi itu, maka itu akan membatalkan puasa. Selanjutnya yaitu jalan depan atau alat buang air kecil. Yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam kemaluan adalah membatalkan puasa, walaupun itu sesuatu yang darurat seperti memasukkan obat ke dalam kemaluannya. Yang kelima yaitu jalan belakang atau alat buang air besar. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang belakang sama hukumnya seperti memasukkan sesuatu ke jalan yang depan, berarti sama-sama membatalkan puasa. Sahabat cendekia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang membatalkan puasa yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja akan membatalkan puasa, baik dilakukan dengan wajar atau tidak, baik dalam keadaan darurat ataupun tidak, seperti dengan sengaja mencari bau busuk lalu dicium hingga muntah, atau dengan sengaja memasukkan sesuatu ke dalam mulut agar bisa muntah. Dan berbeda, jika muntah yang terjadi karena tidak sengaja, maka hal itu tidak membatalkan puasa dengan syarat tidak terburu-buru menelan ludah yang ada di mulut kita sehabis muntah. Nah, sebelum kita mensucikan mulut kita dengan cara berkumur-kumur dengan air yang suci dan juga bersih. Sahabat cendekia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang membatalkan puasa yang ketiga yaitu bersenggama. Nah, melakukan hubungan suami istri itu juga hal yang dapat membatalkan puasa. Jika seorang suami telah bersenggama atau melakukan hubungan suami istri dengan sadar dan juga dirinya sadar sedang berpuasa, maka saat itu pun puasanya batal. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu keluar mani dengan sengaja. Maksudnya di sini dengan sengaja mengeluarkan mani dengan melakukan sesuatu yang menjadi sebab keluarnya mani tersebut. Seperti ketika kita sudah tahu jika mencium istri atau dengan sengaja menyentuh kemaluannya dan keluar mani, maka puasanya pun akan batal karena di situ ada unsur kesengajaan di dalamnya. Baiklah, yang kelima yaitu hilang akal. Nah, hilang akal di sini ada 3. Yang pertama gila. Gila, baik dengan sengaja membenturkan kepalanya, meminum obat agar gila, atau dengan tidak sengaja seperti tiba-tiba menjadi gila, maka hal itu semua adalah membatalkan puasa. Dan terus yang kedua yaitu mabuk dan pingsan. Nah, jika sengaja mabuk dan pingsan itu juga membatalkan puasa walaupun hanya sebentar. Jika tidak sengaja maka akan dianggap membatalkan puasa jika seharian penuh. Dan selanjutnya yaitu tidur. Nah, di sini tidur kita garis bawahi ya sahabat cendekia semua, bahwasanya tidak membatalkan puasa walaupun terjadi seharian penuh. Sahabat cendekia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa yang keenam adalah haid. Haid sudah jelas sekali, sahabat cendekia sudah tahu semua bahwasanya haid itu membatalkan puasa walaupun hanya sebentar sebelum waktu berbuka. Maksudnya di sini seperti misal wanita yang sedang kedatangan haid 2 menit sebelum berbuka, maka puasanya pun dihitung batal. Selanjutnya yaitu yang ketujuh adalah melahirkan. Melahirkan adalah membatalkan puasa.
baik itu mengeluarkan bayi atau mengeluarkan bakal bayi atau biasa disebut dengan keguguran, itu juga membatalkan puasa. Yang kedelapan adalah nifas. Nifas juga membatalkan puasa. Misalnya ada yang melahirkan dan setelah melahirkan belum mengeluarkan darah nifas dan dia berpuasa, dan tiba-tiba kemudian setelah setengah hari setelah berpuasa darah nifasnya keluar, maka saat itu juga puasanya batal. Baiklah, yang kesembilan atau yang terakhir yaitu murtad. Nah, di sini murtad atau keluar dari agama Islam juga membatalkan puasa. Misalnya, seorang sedang berpuasa tiba-tiba berkata tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan tiba-tiba menyembah berhala, maka puasanya juga batal. Sahabat cendekia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan lebih banyak lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan? Jangan lupa saksikan Kultum berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan mendapatkan manfaat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala.